Shalom everyone, shalom every Sunday, brothers and sisters. We welcome in our English service, GBI WTC Serpong. Before we start our service, I will invite everyone to bow our head and let us pray together. Let us pray. Hallelujah. Father, we want to express our thanks to you, Lord, for your mercy and your grace upon our day. Father, this is the time that we can meet you face and face. Father, we pray that your love and your mercy be with us through our service. We surrender our time into your lovely hand. May you come and fill our service and anointing every one of us. In Jesus' name we pray. Amen. Are you hurting and broken within? Overwhelmed by the weight of your sin? Jesus is calling. Have you come to the end of yourself? Do you thirst for a drink from the well? Jesus is calling. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ.
forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Oh, come to the altar, the Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Let's sing for His love. Over the mountains and the sea, your river runs with love for me. And I will open up my heart and let the healer set me free. I'm happy to be in the truth, and I will daily lift my hands, for I will always sing of when your love came down. I could sing of your love forever. 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 Let's sing it together. Over the mountains and the sea, your river runs with love with me. And I will open up my heart and let the healer set me free. I'm happy to be in the truth, and I will daily lift my hands, for I will always sing of when your love came down. I could sing of your love forever. 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 Oh, I feel like dancing. It's foolishness, I know. But when the world has seen the light, they will dance with joy like we're dancing now. I could sing of your love forever. 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 Hallelujah. Shalom all, hallelujah. It's time to give an offering right now. I believe that God has blessed you and blessed me so much. So we are going to give because we know that we have been blessed so much. And we are giving as our thankfulness, our gratefulness to God. Let us give with a joyful heart. But before that, let's just pray. Father God, we thank you for all the things, all the blessing that you have given to us. Lord, we know that it is only because of your grace that we can have what we have. Thank you, Lord. And it is time for us to give an offering now. Let us do this as our gratefulness, our thankfulness to you, Lord, because you have been so good to us. We are giving our offering with a joyful heart. In Jesus' mighty name. Hallelujah. Amen. Amen. Let us declare our offering.
And I count 1, 2, 3. 1, 2, 3. When we bring our offering, we believe that the gates of heaven are open and the blessings of the Lord are poured out. I have a better business, job and education. Profit, bonus, and assets will be multiplied. God will bring old and new customers to me. All bills will be paid off. Amen. I own a house on earth and in heaven, receiving gifts, surprises, and rewards. A soulmate will be given for those who are single. There is no barren person in our midst, and families living in harmony. All enemies, sickness, and loss will be rebuked from our lives, from our families, from our jobs, and our businesses. This is the time to give the offering. In the name of Jesus, hallelujah, amen. God bless you. When the music fades, all is stripped away, and I simply come, longing just to bring something that's of worth that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship. And it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. King of endless world, no one could express how much you deserve. To our weak and poor, all I have is yours, every single breath. I'll bring you more than a song, for the song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart.
Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk setiap kesempatan yang Kau berikan. Kami boleh beribadah dari minggu ke minggu, bahkan sudah lewat 1,5 tahun kami berada di masa pandemi, dan kami mau berterima kasih kepadamu Tuhan, karena Engkau memelihara kami, Kau menjaga kami, melindungi kami. Sekarang tiba waktunya, berbicaralah kepada kami Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, senang sekali saya bertemu kembali. Hari ini saya ingin menyampaikan lanjutan daripada serial The Return series atau serial kedatangan Tuhan untuk kali kedua. Kali ini saya akan menyampaikan tentang perumpamaan perjamuan kawin. Namanya sebuah perumpamaan, berarti Tuhan mengajarkan kepada murid-muridnya untuk dia menyampaikan satu kebenaran tetapi melalui sebuah gambaran yang ditutupi. Dan sebenarnya dia ingin mengungkapkan bahwa perjamuan kawin di dalam perikop ini sebenarnya adalah perjamuan kawin anak domba. Mari saya akan membaca dalam Matius pasal 22. Ayat yang pertama sampai dengan ayat seterusnya. Lalu Yesus berbicara pula di dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan sorga, perhatikan hal kerajaan sorga. Jadi ini perumpamaan tentang kerajaan sorga. Seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya, yang pastinya Yesus yang dimaksudkan. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakan kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah disediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih, semuanya telah tersedia, datanglah ke dalam perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang berkata, ada yang pergi ke ladangnya dan ada yang pergi mengurus usahanya. Dan yang lain bahkan menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu berkatalah kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia. Tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan, orang-orang jahat dan orang-orang yang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamunya. Saya akan mulai step by step. Mulai dari ayat yang kedua, hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak melakukan perjamuan kawin buat anaknya. Raja mengadakan perjamuan kawin buat anaknya. Perjamuan kawin yang dimaksudkan di dalam ayat ini adalah perjamuan kawin anak domba. Kenapa? Karena ini bicara tentang hal perumpamaan tentang hal kerajaan sorga. Pada waktu itu, saudara, saya ingin membawa saudara konteks yang sedang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya adalah konteks ketika dia ada di waktu itu. Yaitu dia bersama dengan orang Israel, bersama-sama dengan orang Israel di saat itu. Tetapi ini juga bisa kontekstual di hari ini, di mana firman Tuhan itu progresif, bisa berbicara di segala zaman. Dalam Matius pasal 22 ayat yang ketiga yang tadi kita baca, dia menyuruh hambanya
untuk memanggil orang-orang yang diundang. Tetapi mereka tidak mau datang. Pertanyaannya, saya berulang kali membaca ayat ini. Dan ketika saya memeriksanya, saya kemudian mulai eksposisi ayat ini, perikop ini, barulah saya mengerti keseluruhan. Saya akan bagikan apa yang Tuhan ajarkan kepada saya, kepada saudara. Siapa sih hamba-hambanya yang diundang tapi mereka tidak mau datang? Di dalam perikop ini sebenarnya Tuhan sedang mengadres orang-orang Israel. Seharusnya mereka orang-orang yang diundang atau orang yang mendapatkan prioritas pertama adalah orang-orang pilihannya. Siapa orang yang diundang? Pasti orang yang dipilih. Tidak mungkin semua orang akan diundang. So that's why Israel mendapatkan prioritas yang pertama untuk mendapatkan undangan masuk di dalam rapture dan pesta kawin anak domba. Tapi sayang, mereka menolak. Dari mana Bapak bisa tahu bahwa mereka menolak? Tuh dalam Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-11 dikatakan, ia datang, Yesus datang kepada milik kepunyaannya, yakni orang-orang Israel. Tetapi orang-orang kepunyaannya, yaitu orang Israel itu tidak menerima dia. Apa artinya? Artinya bahwa setiap orang diberi kesempatan pada waktu itu Israel mendapatkan prioritas pertama untuk mereka diundang di dalam perjamuan kawin. Artinya untuk diselamatkan, untuk menerima Yesus sebagai Sang Mesias, tapi dia mereject, dia menolak dan dia kehilangan kesempatan untuk diundang dalam pesta kawin anak domba. Kalau mereka tidak menerima dia, artinya ya dia tidak menerima, artinya dia ya tidak diundang pada akhirnya. Dan akhirnya mereka juga tidak mau datang. Tetapi apakah ketika orang Israel menolak Yesus, apakah kemudian Bapa, Sang Raja tadi, Raja di atas segala raja, Raja di dalam perumpamaan ayat yang kedua, kerajaan sorga, Raja yang ada di sorga, apakah dia kemudian putus asa? No, rencananya tetap harus terjadi. Orang Israel tadinya harus dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil, supaya yang lain bisa diselamatkan melalui dia. Tetapi justru ketika dia menolak, maka Bapa punya rencana yang lain dalam perikop ini. Sebenarnya itu waktu itu dia sedang mengadres, menyindir kepada orang-orang Israel. Please deh, kamu ini orang yang dipilih Bapa, bahkan Mesias dihadirkan lewat keturunanmu orang Israel, tapi justru kamu orang pilihannya justru menolak dia. Tapi ayat yang keempat, ia menyuruh pula hamba-hambanya yang lain, pesannya katakan kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan. Jadi pada waktu itu Bapa masih beri kesempatan lagi. Ia menyuruh hamba yang lain untuk mengundang mereka, tetapi mereka tidak mengindahkannya. Kenapa? Dia bilang begini, sesungguhnya hidangan telah tersedia, ayat yang keempat, lembu-lembu jantan dan lembu piaraanku telah disembelih, semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin. Saudara, Tuhan memberikan kesempatan yang kedua. Ini hebatnya Bapak kita. Ini hebatnya Allah kita. Sekalipun Israel menolak dia, tapi Tuhan begitu sayang kepada bangsa pilihannya dan diberikan kesempatan yang kedua. Dia utus hamba-hambanya untuk apa? Untuk mengundang dia kembali. Lihat alasannya ayat yang kelima. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya. Jadi mereka tidak mengindahkannya, mereka justru sibuk dengan urusan mereka sehari-hari. Pak, apa sih artinya dia tidak mengindahkannya? Saya garis bawahi. Padahal ini undangan yang kedua. Dia tidak mengindahkannya. Tuhan kadang-kadang give a second chance for everybody. Kadang-kadang Tuhan memberikan kesempatan kedua, sekalipun kesempatan yang pertama fail,
Allah kita tuh panjang sabar ingin menyelamatkan orang Israel. Tidak mengindahkannya saudara, Tuhan juga sama, dia juga memberi kesempatan kepada setiap saudara. Banyak dari saudara yang juga diundang, tapi saudara juga mungkin ada saudara yang hari ini mendengarkan kebenaran ini, Anda sudah berulang kali diundang oleh Tuhan, tapi Anda tidak mengindahkannya. Hari ini Tuhan kasih lagi kesempatan dengan dia bicara melalui saya. Jangan keraskan hatimu. Tidak mengindahkan, ini artinya. Tidak mengindahkan itu artinya Tuhan memberi kehendak bebas kepada setiap orang yang diberikan tawaran, a second chance, untuk mau diselamatkan atau tidak mau diselamatkan, bahkan tidak bisa ikut dalam perjamuan kawin. Bisa memilih ikut perjamuan kawin atau tidak, it's your choice, pilihan saudara. Sama seperti Israel pada waktu hari itu dia diberikan kesempatan kedua, saya mau pergi ke ladang, saya mau mengurus pekerjaan, saya mau mengurus bisnis saya masih terlalu sibuk, saya masih cari duit, alasannya banyak sekali. Billy Graham dia berkata, God will never send anyone to hell. Tuhan tidak pernah mengirim manusia ke neraka, never. Penginjil hebat yang dipakai Tuhan 99 tahun, hampir 100 tahun. If man goes to hell, he goes by his own free choice. Kalau dia sampai pergi ke neraka, itu dia pergi karena pilihan bebasnya dia sendiri. It's not a God's choice. Pilihan manusia. Charles Stanley dia berkata, God will never reject you. Tuhan tidak pernah menolak saudara, tidak pernah. Whatever you accept him is your decision. Kapan saja kamu menerima dia, dengan alasan apa saja kamu menerima dia, dan itu keputusan setiap kita. Apa sih alasan orang-orang yang diundang dan dia tidak mau datang? Alasannya yang diundang dan tidak mau datang mendekat kepada Tuhan, alasannya ini alasan klasik karena kesibukan pekerjaan, kesibukan bisnis, kesibukan keluarga. Saudara ya, perhatikan. Pada waktu menikah gak punya anak, berdoa minta anak, oke? Minta anak. Ketika dia minta anak, anaknya lahir, dia berkata, Tuhan aku sibuk ngurus anak. Gak punya waktu melayani Tuhan. Gak punya waktu beribadah kepada Tuhan. Gak punya waktu lagi untuk ngikuti apa yang Tuhan perintahkan. Orang yang jobless, minta pekerjaan. Dikasih pekerjaan. Tapi setelah pekerjaan, ada dapat pekerjaan, lalu pekerjaan itu menjadi alasan untuk dia tidak mengikuti Tuhan lagi. I'm so busy. Saya terlalu sibuk. Ada orang yang memulai bisnis, Tuhan bilang, oke, saya sertai kamu dan saya berkati kamu, bisnisnya naik, bertumbuh. Dan ketika bisnisnya bertumbuh, lalu kemudian dia katakan kepada Tuhan, Tuhan, bisnisku terlalu besar. So that's why I don't have time for you anymore. Saya nggak punya lagi waktu bagimu lagi Tuhan. Please deh. Saudara tadi lihat video dari pilar bisnis yang saudara saksikan. Sekalipun mereka dalam keadaan sibuk, sekalipun mereka punya bisnis, sekalipun mereka punya karyawan yang begitu banyak, sekalipun urusan bisnisnya banyak, tapi mereka tetap punya waktu untuk carousel para bisnismen, membangkitkan para bisnismen, menguatkan para bisnismen. Mereka punya komunitas supaya para bisnismen bisa bertumbuh. Mereka juga bisa berkata seperti undangan di dalam perikop ini, time is money, please deh, time is time, money is money. Jangan dibodohi oleh dunia, time is money, salah kaprah. Time is time, money is money. If you lose your money, you can get it. Kalau kamu kehilangan uang, kamu bisa dapatkan kembali. But if you lose your time, you never get it anymore. Kau tidak pernah kembali mendapatkan waktu itu.
Sehingga jebakan-jebakan setan inilah yang seringkali membuat banyak orang tidak bisa diangkat oleh karena banyak alasan. Banyak alasan. Kalau orang yang melayani Tuhan, pendeta, tidak punya lagi waktu untuk dekat duduk dengan Tuhan, tinggal dalam hadirat Tuhan karena terlalu banyak pelayanannya. Please deh. Makanya jangan heran, saya pernah ingat satu ilustrasi yang beberapa waktu saya sampaikan, saudara ingat apa tidak? Seorang bapak memberikan mainan buat anaknya, lalu anaknya saking senangnya dengan mainan itu, maka dia main mainan itu dan dipanggil bapaknya kagak gubris. Apa yang dikerjakan oleh bapaknya? Mainannya diambil, disimpan sama bapaknya. Wah, gulung-gulung komeng, siapa yang dicari? Bapaknya. Saudara, kadang-kadang ada pekerjaan yang diambil oleh Tuhan karena dia mau menarik perhatian saudara kepada Tuhan. Kadang-kadang ada orang yang bisnisnya diambil oleh karena Tuhan mau menarik saudara, punya perhatian kepada Tuhan. Ada orang-orang yang oleh karena anaknya, oleh karena rumah tangganya, dia melupakan Tuhan dan terlalu sibuk ngurusin keluarganya. Kadang-kadang ada yang diambil. Oleh karena apa? Kadang-kadang ada diizinkan persoalan datang. Kenapa? Karena dia ingin fokus Anda kepada Tuhan. Craig Rochelle, dia hamba Tuhan yang sampai hari ini masih dipakai Tuhan luar biasa. If the devil cannot make us really bad, then he will try to make us really busy. Kalau setan tidak bisa membuat kamu menjadi buruk, menjadi jelek, menjadi hancur, menjadi lebur, maka cara yang lain dia akan membuat Anda busy, membuat Anda sibuk sehingga Anda nggak memperhatikan Tuhan. Jadi orang-orang yang diundang di dalam perjamuan kawin selalu orang-orang yang dekat, perhatikan, dan orang pilihan. Israel sebenarnya mendapatkan kesempatan orang yang dekat dengan Tuhan. Kenapa? Dipilih. Saudara, nggak mungkin Anda memberikan undangan kepada orang yang nggak kenal, betul nggak saudara? Mana mungkin saudara mau, dulu waktu anak saya menikah, saya tentunya undang orang-orang yang paling dekat. Tapi karena saya gembala, dan anak saya cuma satu orang, otomatis saya menikahkan cuma satu kali itu. Jadi masih banyak sekali yang tidak saya undang. Tetapi mereka dekat. Dan mereka berkata dia WA kepada saya, Pak, walaupun saya tidak diundang, saya tetap datang. Jawaban saya, silahkan. Ini lebih daripada undangan. Ini orang diundang malah nggak datang. Waktu saya menikahkan, banyak orang yang tidak saya undang dan mereka bilang, kan Bapak cuma sekali, saya nggak punya kesempatan. It's okay. Jadi hanya orang dekat dan orang pilihan. Saudara perhatikan, kalau ada saudara yang dibawa Tuhan untuk mendekat kepada Tuhan, dan Anda menolak, Anda itu menolak hal yang wow, kesempatan emas yang dirindukan oleh banyak orang. Please, saya mau beritahu, kesempatan dekat dengan Tuhan itu adalah kesempatan untuk Anda bisa menikmati Tuhan dan Anda bisa rilis semua stres saudara dan Anda bisa buang semua toksik dalam hidup saudara dengan saudara menceritakan itu kepada Tuhan. Banyak orang gak bisa rilis toksik dalam hidupnya karena dia tidak tahu panggilan Tuhan untuk mendekat kepada Tuhan. Wow. Saya berdoa supaya saudara dan saya ini menjadi orang yang suka dekat kepada Tuhan. Ada lagu yang bagus. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku. Amin. Amin. Sepanjang hidupku, hanya dekat padamu, ada kekuatan
keselamatan baru. Kaulah perlindunganku. Benar, kau keselamatan kami, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Setiap kali kami menikmati Tuhan, kami menikmati hadirat-Mu yang manis. Kau menyegarkan jiwa kami. Kami tidak bisa bandingkan Tuhan. There is no place like your presence. Tidak ada tempat yang lebih indah selain hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Bawalah umat-Mu kalau Kau ajak mendekat. Biarlah umat-Mu suka mendekat kepadamu. Terima kasih, berbicaralah terus kepada kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, kalau saya ya disuruh mendekat. Kalau saya sih pilih mendekat. Bahkan sometimes saya datang, saya bilang sama istri saya, kasihlah saya waktu sabat. Berikan saya waktu untuk saya bersekutu dengan Tuhan. Sebab itu yang paling indah, paling nikmat. Saudara, tidak ada yang bisa menandingi. Tidak ada satupun yang bisa menandingi kedekatan dengan Tuhan. Saya berdoa supaya kalau saudara dipanggil untuk mendekat, jangan banyak alasan. Jangan banyak alasan karena bisnis lah, karena pelayanan lah, karena ministry saya lah, karena keluarga saya lah, karena anak saya. Please deh. Kalau saudara disuruh mendekat kepada Tuhan, mendekatlah. Sebab Tuhan ingin memberitahu kepada saudara rencananya. Ini pesan Tuhan, ada 3 pesan yang saya ingin sampaikan di dalam perikop ini. Pesan Tuhan yang pertama adalah, apabila Tuhan memanggil saudara untuk mendekat kepada Tuhan, jangan pernah menunda dan memberi alasan. Yang pertama. Tadi saya cerita panjang, ini kesimpulannya. Jadi kalau Tuhan menyuruh saudara mendekat, karena kadang-kadang Tuhan lebih tahu bahwa saudara lagi stres, Anda rasa nggak stres, Anda rasa bebanmu nggak berat, tapi Tuhan tahu. Kalau saya punya tanda-tanda, kalau saya punya beban berat, jemaat nggak tahu, saya tahu. Saya tahu, tangan-tangan keluar bintik-bintik, wah saya stres nih. Waduh, ini saya mesti harus tahu nih. Dulu saya pernah tanya, tangan saya kok tiba-tiba bintik-bintik, stres Pak. Saya datang sama Tuhan, sembuh. Wow, banyak sekali kesembuhan yang bisa terjadi ketika saudara masuk dalam hadirat Tuhan. Itu sebabnya banyak orang tanya sama saya, Bapak kayaknya nggak punya persoalan. Siapa bilang? Semakin orang makin naik, saudara persoalannya makin banyak. Tapi semakin banyak persoalan, saudara ada rahasia dekat dengan Tuhan. Itu alasannya. Saya berdoa supaya saudara semua senang untuk diam dekat dengan Tuhan. Joyce Meyer dia berkata begini, don't give up an excuse that can keep you from the really living the best life God has for you. Kamu jangan pernah punya alasan dan memberikan alasan kepada Tuhan. Kalau saudara mampu, saudara dapat
terus menikmati kehidupan yang terbaik. Kalau saudara bisa ikuti Tuhan, dekat dengan Tuhan, saudara bisa menikmati kehidupan, the best life, kehidupan yang disediakan Tuhan dalam hidup saudara. Kita lanjutkan perumpamaan lanjutnya, ayat yang ke-6. Dan orang yang lain menangkap hamba-hambanya itu dan menyiksa, membunuh hamba-hambanya. Coba bayangin. Israel ini udah diberi kesempatan yang kedua. Kesempatan pertama, kedua, dan yang ketiga dia kirim lagi, bahkan hamba-hambanya disiksa, bukan hanya ditolak, tapi dia membunuh hamba-hambanya. Saudara pasti tahu, ini pasti berbicara, waktu Yesus berbicara itu, dia sedang berbicara banyak orang yang ditolak. Mana nabi-nabi yang datang ke Israel ditolak. Dan kemudian banyak mereka yang dibunuh oleh orang Israel. Dan bahkan pada akhirnya dirinya sendiri, Yesus sendiri, dia tolak dan dia bunuh. Disalibkan di atas kayu salib. Banyak martir karena kebenaran. Untuk bisa menegakkan dan memanggil orang pilihannya, yakni Israel, Tuhan Yesus mengorbankan begitu banyak nabi-nabinya, dia tolak. Dan bahkan banyak yang dibunuh. Pak, apakah hari ini juga ada? Ada. Sekarang banyak martir-martir yang dibunuh oleh karena mereka menolak kebenaran yang disampaikan. Ayat yang ke-7. Maka murkalah raja, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu. Ingat, kemarahan Tuhan atas Yerusalem. Ini saudara ya, tidak ada kota yang pernah, perhatikan ayat yang ke-7 ini. Untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Kotanya yang mana? Ya Yerusalem itu. Waktu saya pergi ke Israel, setiap kali saya pergi ke Israel selalu saya dapatkan sesuatu yang baru. Pada satu hari ada seorang datang kepada saya dan dia berkata, ini bagian tour guide-nya, dia bilang ini, satu kota yang tidak di seluruh dunia yang dibangun dan dihancurkan, dibangun, dibakar, dibangun, dihancurkan lebih dari 100 kali, itulah Yerusalem. Saudara pergilah ke kota-kota, ada yang diruntuhkan, besok dibangun paling 10 kali, tapi ada ratusan kali dihancurkan, dibangun, hancurkan, bangun, hancurkan, bangun. Mana saudara? Yerusalem. Kenapa? Dari pelajaran yang hari ini kita baca. Pembunuh-pembunuh itu dibinasakan dan kemudian Tuhan membakar kota mereka. Wow. Hanya satu kota yakni Yerusalem. Ini sebenarnya Tuhan lagi address, bicara kepada orang Israel. Kalau nabi-nabi sudah dibunuh dalam perjanjian lama, please deh. Ini anak yang datang, saya harap kamu bisa percaya, tetap juga dibunuh. Ini pesan Tuhan yang kedua. Pesan Tuhan yang kedua dari perikop ini adalah jangan pernah membunuh kebenaran. Saya nggak pernah bunuh hamba-hambanya, ya, tapi jangan pernah membunuh kebenaran. Dengan apa Pak? Nih, dengan melanggar kebenaran itu. Karena kalau Anda melanggar firman Tuhan, melanggar kebenaran itu, Anda akan menyusahkan dirimu sendiri atau menyusahkan hidup Anda. Oleh karena itu, kenapa di gereja ini selalu saya tekankan, saudara dekat dengan Tuhan, saudara baca firman Tuhan, saudara taati firman Tuhan, dan jangan pernah melanggarnya. Why? Karena Anda akan susah. Seorang hamba Tuhan namanya TB Yosua. Dia berkata begini, every word of God is spirit of life. Setiap kebenaran firman Tuhan itu adalah roh dan kehidupan. When you receive it, and obey the word of God, the power and God's work in you. Kalau kamu menerimanya, mentaatinya, mentaati firman Tuhan, maka kuasa Tuhan ada dalam hidup saudara, dan pekerjaannya nyata dalam hidup saudara. Dan saudara akan heran, Anda akan bingung, orang lain akan kagum bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup saudara. It's God's work, it's not your works. Bukan pekerjaanmu, it's God's work.
Pekerjaan dia. Jadi kalau ada orang yang kagum dengan apa yang gereja ini lakukan, gereja ini dipercayakan Tuhan, please bukan karena kita. God's work. Bagian saudara dan saya ada kacung-kacung saja sebagai steward yang mentaati perintah Tuhan. Matius pasal 22 ayat 9. Dikatakan begini, sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Kesempatan 1 tidak diterima, kesempatan 2 tidak diterima, kesempatan 3 bahkan ditolak dan dibunuhnya. Tuhan gak kurang akal, dia masih punya cara. Dia punya cara. Ayat yang ke-9 katakan, undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Siapa sih Pak maksudnya? Maksudnya karena orang Yahudi menolak, orang Israel menolak keselamatan, orang Israel menolak kebenaran, maka Tuhan berpaling kepada bangsa-bangsa. Itu sebabnya dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12 dia berkata gini, tetapi semua orang yang menerimanya, ini bangsa-bangsa, biasa disebut Gentile, diberinya kuasa menjadi anak Allah, yaitu mereka yang apa? Percaya dalam namanya. Saudara adalah orang-orang yang sebenarnya tidak masuk les undangan pesta kawin anak domba. Saya juga nggak ada di les itu. Tapi gara-gara berkeras hati, gara-gara dia keras, maka Tuhan berpaling ke bangsa-bangsa dan banyak orang yang percaya dan saudara sekarang ada di dalam list itu. Coba bilang sama-sama saya ya, berkatakan mulai hari ini, bilang mulai hari ini nama saya sudah ada dalam list undangan pesta kawin anak domba. Pak, bagaimana saya percaya? Tuh Yohanes pasal 1 ayat 12. Saudara yang menerimanya dan saudara yang percaya dan saudara mentaati Tuhan, hidup dalam kebenaran, saudara sudah ada dalam list. Kalau saudara belum dalam list undangan, this is the right time for you to receive Jesus as a Savior and as a Lord in your life. Sebagai Tuhan, sebagai Juru Selamat, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini kesempatan yang terbaik bagimu untuk menerima Yesus. Jangan keraskan, sebab yang menolak akan kehilangan kesempatan. Saya setiap kali membaca ayat ini, saya tergetar. Sebenarnya saya bukan orang pilihan, tapi hari ini saya dipilih. So saya tidak mau kehilangan sedikit pun kesempatan untuk melayani Tuhan yang terbaik. Ayat yang ke-11 dikatakan ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu. Nah ini, dulu saya tidak ngerti ayat ini kenapa ya. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana engkau bisa masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. Perhatikan, lihat saya ke depan. Saya dulu tidak mengerti ini. Tapi ketika saya lagi merenungkan ini, tiba-tiba Tuhan memberitahu dengan jelas. Sebab saya membaca beberapa terjemahan dan saya tidak tahu. Sekarang perhatikan ya. Jadi ketika Israel menolak, maka Tuhan berpaling kepada bangsa-bangsa. Diundang semuanya. Oke? Nah, saudara, ada tradisi di Israel kalau masuk di dalam pesta perkawinan, itu mereka sudah mengenakan gaun pesta yang rapi. Kalau tidak, maka si panitia atau orang itu menyediakan tempat gaun di mana mereka bisa pakai tamu-tamu itu. Nah, anehnya di dalam pesta itu, dia melihat karena apa? Tadi saudara perhatikan, di persimpangan-persimpangan, semua orang boleh masuk, silakan masuk. Saya dulu berpikir, kenapa kok Tuhan marah? Mereka udah mau masuk aja, udah puji Tuhan. Dalam pernikahan anak domba, ada sebuah persyaratan. Saya akan mulai ayat yang ke-11 terlebih dahulu. Ketika raja masuk,
dan menjumpai orang tidak berpakaian, maka marahlah ia dan berkata, bagaimana engkau bisa masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Kenapa mereka tidak mengenakan pakaian pesta? Karena mereka tidak ada yang mengarahkan. Maybe. Atau mereka sudah diajari tahapan berikutnya tapi dia tidak mau. Siapa sih Pak mereka ini? Siapa sih mereka ini? Mereka ini adalah orang yang di persimpangan jalan, meresponi panggilan, tapi dia tidak mempersiapkan diri. Sekarang, bicara apa Pak mengenai pakaian ini? Saudara, supaya saudara bisa mengerti, maka saudara harus membaca di dalam Wahyu pasal 19 ayat 7 dan 8. Alkitab menulis dengan jelas berkata begini, pengantin sudah siap sedia, dan kepadanya, perhatikan, dikaruniakan, diberikan. Jadi memang dalam tradisi Israel memang disediakan. Makanya dalam Wahyu pasal 19 ayat 7 dan 8, pengantin sudah siap sedia dan kepadanya dikaruniakan, diberi pakaian lenan yang halus, yang berkilau-kilauan dan putih. Emang sebelum masuk sama seperti tradisi Israel itu ada gambaran daripada apa yang akan terjadi kemudian. Jadi dikaruniakan itu artinya saudara mendapatkan keselamatan itu bukan karena kemampuan saudara. Tapi Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9, kamu diselamatkan oleh sebab iman. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Dikaruniakan artinya saudara dibenarkan oleh Yesus Kristus, oleh darah Kristus, supaya saudara bisa hidup dalam kebenaran. Lenan halus yang dimaksudkan apa sih Pak? Wahyu pasal 19 ayat yang ke-8 dikatakan pakaian lenan halus itu adalah perbuatan benar dari orang kudus. Nah, saya mau masuk lebih dalam. Jadi ada orang-orang yang sudah dibenarkan, masuk dia dalam pesta kawin, dalam perumpamaan ini. Tapi ternyata dia tidak memakai pakaian. Perhatikan, dia sebenarnya ada di dalam list, tetapi ternyata dia tidak memakai pakaian yang disediakan. Itu sebabnya saya menekankan dalam beberapa serial ke depan, hiduplah dalam kekudusan. Why? Karena itu adalah pakaianmu menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Jadi perbuatanmu yang benar dan hidupmu yang kudus adalah pakaianmu. Jadi kalau begitu, untuk memasuki pesta kawin anak domba, saudara memerlukan apa? Bagian yang harus saudara kerjakan adalah pengudusan. Itu sebabnya saudara ini pakaian pesta dan persyaratan untuk masuk di dalam pesta kawin anak domba. Persyaratannya. Supaya dari perikop ini, saya berdoa supaya kebenaran ini menolong saudara jangan jadi Kristen asal-asalan. Saya menolong saudara ketika saudara mentaati firman, saudara nikmati Anda di dunia ini hidup bahagia. Tapi lebih daripada itu, ternyata Anda dibenarkan, step pertama dibenarkan oleh darah Yesus pada waktu kita mengalami kelahiran baru. Tetapi setelah itu, setelah saudara dibenarkan oleh darah Yesus, proses ini disebut atau proses ini justification atau pembenaran. Dia yang tidak berdosa dibuat berdosa supaya saudara dan saya dibenarkan. Roma pasal 5 ayat yang ke-8 menyampaikan yang sama, bahwa saudara dan saya dibenarkan karena darah Kristus. Tapi ada proses yang kedua. Proses yang pertama, 100% Tuhan, saudara berkata, ya aku siap diselamatkan. Tapi yang kedua, proses yang kedua namanya proses sanctification. Yaitu proses di mana saudara dan saya mau dikuduskan. Perhatikan, lihat saya. Saudara jangan anggap sepele ya. Jangan anggap sepele. Anda membaca Galatia pasal 5 ayat 19, 20, 21. Perbuatan-perbuatan daging ini telah nyata. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu,
penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan. Please jangan saudara lakukan, Anda mesti tinggalin satu persatu. Sebab Alkitab tulis di bawahnya, barang siapa melakukan hal-hal ini, mereka tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Why? Karena memang Tuhan mau Anda setelah dibenarkan, Anda harus menguduskan diri. Sanctification bagian saudara. Bagian Tuhan sudah menaruh darah Yesus. Bagian Tuhan sudah memberikan Roh Kudusnya menuntun saudara. Tapi saudara yang harus mengambil keputusan, saya mau hidup kudus. Justification 100% Tuhan, saudara berkata, ya. Sekarang sanctification 100% saudara dengan berkata, ya saya mau siap mentaati. Jadi waktu Anda mentaati Tuhan, bukan Anda bahagia di muka bumi, saudara akan punya kepastian persyaratan masuk di dalam pesta kawin anak domba. Dan dengarkan, saudara pakai pakaian yang putih. Sebab ternyata saya tidak tahu, tetapi Tuhan yang bicara lewat ini. Ternyata ada orang-orang yang tidak menguduskan diri dan tidak bisa akhirnya menikmati perjamuan kawin anak domba. Itu sebabnya 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-15 Alkitab menulis dengan jelas. Hendaklah kita nih kamu kudus sama seperti Dia yang adalah kudus. Ya, jangan nyuri lagi. Jangan gak baca Alkitab lagi. Jangan bertengkar lagi dalam keluarga. Jangan dikit-dikit mau cerai. Oh, gampang aja loh, cerai. Anda melanggar firman loh, hati-hati. Hati-hati. Narkoba Anda anggap biasa, ngerokok Anda anggap biasa. Hati-hati loh. Ya, nipu anggap biasa. Jangan tipu kanan, tipu kiri. Jangan. Pornografi anggap biasa, perselingkuhan sekarang kan biasa Pak semua orang. Please deh, korupsi kan biasa Pak. Banyak orang juga korupsi. Please, saudara kata kudus atau kades itu sebenarnya bahasa aslinya itu separate. Anda dipisahkan. Anda memiliki cara hidup yang berbeda. Jadi kalau gitu kekudusan adalah perbuatan orang kudus yang menjadi ciri pakaian saudara. Jonathan Edwards dia berkata, a true and faithful Christian does not make a holy living an accidental thing. It is a great concern. Kalau saudara kekristenan yang sebenarnya bukan menjadi benar pada waktu tertentu, tetapi saudara menjadi fokus saudara setiap hari tetap hidup dalam kekudusan. Jadi pesan yang ketiga dari perikop ini adalah lakukanlah, perhatikan, setiap prinsip firman Tuhan. Sehingga kita ini kudus dan siap pada kedatangan Tuhan Yesus. Nah saudara perhatikan, lihat saya ke depan. Itu sebabnya di gereja ini saya siapkan saudara untuk memastikan saudara itu melakukan prinsip firman. Masuk dimuridkan setelah saudara masuk jadi jemaat, saudara lahir baru, saudara mesti mau dimuridkan. Ikut TC01. TC01 untuk apa? Personal transformation. Jangan dari Kristen itu ya masih kecewa, cemburu, sakit hati, amarah, meledak-ledak. Loh saudara marah untuk sesuatu yang baik, it's okay. Tapi sebelum matahari terbenam beres. Enggak boleh marah lalu lari. Enggak boleh marah lalu hilang. Enggak boleh marah meninggalkan suami, meninggalkan istri. Pergi ke rumah orang lain. Please deh. Jaga hidup saudara supaya saudara benar-benar hidup dalam kekudusan. Lakukan di TC01 ini. Saya mengajarkan jangan kecewa, jangan sakit hati, jangan dendam. Hubungan dengan orang tua, pemulihan hati Bapa. Saudara dipenuhi Roh Kudus, saudara punya kedisiplinan dalam doa, pujian, penyembahan, membaca firman. Ini TC01. Anda bebas, merdeka. Enggak ada lagi yang sakit jiwa. Enggak ada lagi yang luka hatinya. Luka, jiwanya luka. Kalau sekarang lebih terkenal dengan kesehatan jiwa. Luka, jiwanya luka, enggak sehat. Saya mau saudara masuk, bukan rohmu sehat, tubuhmu sehat, jiwanya pun sehat.
TC01. Sekarang TC02. Kenapa Anda harus melakukan prinsip firman? Supaya uangmu sehat. Keuanganmu tuh loh sehat. Kalau saudara jadi orang Kristen tukang utang, utang kanan, utang kiri, itu menjadi pembicaraan, Anda nggak bisa jadi saksi. Itu sebabnya saya taruh TC02, saya ajar, gini loh caranya hidup. Saya juga pernah miskin, bukan miskin sih, melarat. Saya pernah melarat, tapi bagaimana kamu melarat, kamu ada di keluarga melarat, itu nggak persoalan. Tapi kalau kamu melarat terus menerus, itu persoalan. Belajar, naik. Ada prinsip yang saudara bisa hidupi. Lalu yang ketiga, TC03, bagaimana Anda bisa menyaksikan kebaikan Tuhan dan bersaksi kepada orang lain dan membawa orang itu kepada Kristus. Yang TC04, saudara temukan panggilan saudara dan berjalan dalam panggilan saudara. Wow. TC05, Anda disiapkan setelah memenangkan jiwa, Anda disiapkan jadi pemimpin. Gimana bisa menggembalakan. Sekarang Anda dipersiapkan menggembalakan TC05 di dalam kelompok saya. TC06, saudara diajari pujian penyembahan. TC07, gimana saudara membangun keluarga yang bahagia. Bukan untuk pendeta, bukan untuk saya, bukan untuk dirimu. Kebaikanmu, saya bagikan semua prinsip firman Tuhan yang saya hidupi. Hidup saya udah jadi laboratorium 34 tahun. So that's why saya meyakini kalau kamu melakukan prinsip firman, kamu akan menikmati kebahagiaan di bumi dan saudara akan menikmati kebahagiaan nanti waktu pesta kawin anak domba. Akhir dari semuanya itu, saya cuma pesan, lakukanlah setiap prinsip firman Tuhan. Sehingga kita bisa kudus dan siap sedia waktu kedatangan Tuhan Yesus. Akhir dari perjamuan kawin adalah hidup saudara berbahagia dan hidup dalam kekekalan. Doa saudara, mari datang kepada Tuhan, siapkan perjamuan kudus, dan saya pengen saudara persiapkan hidupmu. Katakan, ya Allah, damai sejahtera, kuduskan aku seluruhnya, agar roh, jiwa, dan tubuhku terpelihara sempurna. Ya Allah, damai sejahtera, kuduskan aku seluruhnya, agar roh, jiwa, dan tubuhku terpelihara sempurna. Nyanyikan, angkat tanganmu. Hidup kudus dan tak bercacat di hadapanmu, mulia, suci pada kedatangan. Mari kita bangkit berdiri sama-sama, katakan Hosana, 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 datanglah Tuhan Yesus. Hosana, 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 ku merindukanmu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu pada waktu Tuhan Yesus pada malam ia diserahkan, ia mengambil roti. Mari angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan ia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu menjadi peringatan akan aku. Kekasih-kekasih Kristus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan saudara dalam nama Yesus.
Terima kasih Tuhan. Mari angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu ia berkata, cawan ini ada perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kekasih-kekasih Kristus, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari saudara minum dengan iman dalam nama Yesus. Mari naikkan syukurmu. Terima kasih Tuhan Yesus. Shandarala barala 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 bashandarala. Shalabarala batakanarala moshe. Haleluya. Oh. Shandarala mashandanarala mu. Rididia sikararala mashandanarala mu. Haleluya, haleluya. Mungkin ada di antaramu setelah kau mendengar firman ini, mungkin ada di antaramu yang berkata, Tuhan, aku tidak mau banyak alasan hari ini aku mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Kalau itu saudara, angkat tanganmu. Jangan tunda. Supaya namamu ada list dalam undangan. Oh my God, my God. Sambil angkat tanganmu, tirukan doa saya. Tuhan Yesus, ampuni doa saya. Ampuni semua dosa-dosa saya. Hari ini Tuhan, aku mengundang Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi dalam hidupku. Catatlah namaku dalam kitab kehidupan, supaya kelak aku bisa bersama-sama dengan Engkau dalam pesta kawin anak domba dan bersama Kau selama-lamanya. Turunkan tanganmu. Mungkin ada di antaramu yang hari ini berkata, Pak Pendeta, saya ini udah jadi Kristen tapi hidup saya hidup dalam perselingkuhan, perzinahan, kecemaran, hawa nafsu, pertengkaran, percideraan, suka nipu, suka bikin jahat. Tapi hari ini saudara berkata, Tuhan ampuni saya tidak mau. Saya tidak mau Tuhan pakai pakaian yang buruk, sehingga Engkau harus campakkan dan Kau tidak izinkan kami ada di dalam pesta kawin anak domba. Hati-hati. Tapi kalau hari ini saudara berkata, Tuhan ampuni saya mau hidup benar. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Yes. Minta ampun terlebih dahulu. Janji bukan hanya di mulut dan bilang aku akan lakukan. Sebab pesan Tuhan yang ketiga, lakukan setiap prinsip firman. Oralaba shantanaku ralabu shedikaralaba. Rene korodoko musyakonakalab. Tuhan Kau jamah satu persatu anak-anakmu yang berketetapan untuk hidup kudus. Tinggalkan perselingkuhan, tinggalkan dosa, tinggal kejahatan, tinggalkan semua. Yes. Buat keputusan dengan Tuhan. Jangan main-main sebab saudara tidak tahu kapan Yesus datang. Siapkan dirimu dengan sungguh-sungguh. Ampuni semua Tuhan. Buat keputusan yang baru, komitmen yang baru berjalan dengan Tuhan. Oshandala Batakar, yang ketiga saya mau berdoa. Mungkin ada di antaramu yang masih sakit, terbaring di rumah sakit. Atau efek karena COVID masih berkepanjangan dalam hidupmu, angkat tanganmu. Sakit apa saja, mau diabetes, mau sakit jantung, sakit perut, sakit kepala, sakit telinga, tumor, cancer, angkat tanganmu. Paru-paru, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Uradaba shanta kararabu shendi karanalabu shanta kararabu shendi karalaba. Jesus. Bukankah Kau berkata oleh bilur-bilurmu kami disembuhkan dan dipulihkan? Hari ini aku berdoa untuk anak-anakmu yang mengangkat tangan, aku minta dalam nama Yesus, jamah dan sembuhkan mereka. Sebab garansi oleh bilur Yesus mereka disembuhkan. Aku angkat namamu
atas semua sakit penyakit mereka. Dan mereka akan dipulihkan, disembuhkan. Terima kasih. Kau Tuhan yang hebat, Kau Tuhan yang dahsyat, Kau Tuhan yang ajaib. Terima kasih Tuhan, Kau Tuhan yang luar biasa. Mari kekasih-kekasih Kristus, angkatlah dua tanganmu, pulanglah dalam kehidupanmu sehari-hari, berjalanlah dalam rencana Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Biarlah berkat kasih karunia dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita, kasih dan cinta dari Tuhan Yesus, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, kiranya menyertai saudara sekalian mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati saudara berlimpah-limpah.